Pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat meresahkan warga akhirnya ditangkap polisi. Narapidana kasus penganiayaan yang mendapat kebebasan lewat proses asimilasi COVID-19 ini diringkus Satuan Reskrim Polsek Air Joman Asahan akibat melakukan sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Pria berusia 36 tahun warga desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Asahan ini dibekuk petugas saat sedang beraksi mencuri sepeda motor di rumah seorang warga di Dusun Bendang, Desa Air Joman. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat disergap. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian dilakukan dengan modus menukar sepeda motor baru yang akan dicurinya dengan sepeda motor lama yang juga hasil curian. Namun dirinya membantah sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor. Narapidana juga, Bang. Baru keluar dari penjara asimilasi juga, Bang. Iya, Bang. Niat menukar kereta itu gimana, Bang? Mau saya pakai, Bang. Pakai ya. Udah berapa kali melakukan pencurian itu? Baru inilah, Bang. 2 kali lah. Berdasarkan catatan polisi, tersangka sudah 3 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dan sedikit, Bang, penangkapan pelaku pencurian sepeda motor itu. Ya. Setelah kami lakukan penyelidikan di lapangan, terungkap bahwa berdasarkan hasil CCTV, modus si pelaku mengambil kereta Vario ini dengan cara menukar kereta yang dikuasainya sebelumnya, yaitu kereta Yamaha Vega. Dan begitu melihat adanya kereta Vario terparkir di depan rumah si korban atau saksi atas nama Bambang Irawan, si pelaku menukar kereta Vega tersebut dengan kereta Vario. Tujuannya hanya untuk memiliki, ingin merubah kendaraan bermotor yang dimaksud yang berhasil kita sita saat ini. Tapi yang ditukar itu sepeda curian juga gitu, Bang. Ya. Pelaku ditembak ya, Bang? Ya. Pelaku terpaksa ditembak ya? Pelaku mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap anggota kita di lapangan, dan dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka selanjutnya terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolsek Air Joman. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Penangkapan tersangka inisial A berawal dari pertengkarannya dengan petugas keamanan gedung supermarket di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Saat itu oknum PNS Lapas Tanjung Gusta Medan tersebut ditegur dan dilarang petugas masuk ke supermarket terbesar di Medan karena tidak mengenakan masker di tengah pandemi. Adu mulut antara tersangka dan petugas sempat terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh petugas kepolisian sektor Medan Baru. Naas bagi sang oknum yang diketahui dalam waktu dekat akan pensiun, ditemukan petugas menyembunyikan narkoba jenis ganja kering. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka langsung diboyong ke Mapolsek Medan Baru untuk dimintai keterangannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut dari seseorang diduga pengedar yang kini masih dalam pengejaran petugas. Penangkapan tersangka ini didapati informasi dari security Plaza Medan Fair bahwasanya ada masyarakat yang ditegur namun tetap ingin masuk ke dalam karena dia tidak pakai masker. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh security dan dibantu oleh personil dari Polsek Medan Baru. Didapati 4 bungkus kertas berisikan ganja kering. Saat ini oknum Lapas Tanjung Gusta dan barang bukti plastik transparan berisi daun ganja kering masih disita petugas sebagai barang bukti. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Penganiayaan yang dilakukan pria berinisial EG terhadap ayah kandungnya sendiri LKP hingga tewas terjadi di rumah mereka Jalan Pantai Timur, Kelurahan Cinta Damai, Medan, Sumatera Utara. Korban tewas dengan kondisi luka memar di bagian kening sebelah kiri. Korban sempat dilarikan ke puskesmas setempat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara karena terlibat kasus narkoba. Sempat terlibat keributan dengan korban. Pria berusia 27 tahun tersebut menganiaya ayahnya hingga tersungkur dan tewas sebelum sempat mendapat perawatan medis. Diduga tidak senang ditegur, pelaku langsung memukul wajah korban, hingga akhirnya meregang nyawa sebelum sempat mendapat perawatan medis. Penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap ayah kandung diduga dipicu masalah ban becak. Pelaku berusaha mengambil ban betor milik ayahnya, namun dilarang oleh korban. Pokoknya marah-marah dia. Rupanya datang bapak ini tiba-tiba dipukul dia. Berantem orang tin tadi. Saya pisahkan, masih sempat saya pisahkan. Jadi itulah jalannya bapak ini meninggal. Polsek Elvetia yang menerima laporan adanya peristiwa tersebut langsung mendatangi kediaman korban yang sudah terbaring kaku di kediamannya. Polisi saat ini masih menyelidiki motif penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya. Sekitar pukul 3.15.00 telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada bapaknya yang menyebabkan meninggal dunia. Itu terjadi di jalan Cinta Damai, di Kelurahan Cinta Damai, Pasar 2. Tewasnya korban di tangan anak kandung sendiri membuat keluarga berduka. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah di sisi jasad korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Terbongkarnya sindikat narkoba ini berawal dari tertangkapnya tersangka N saat berada di kawasan Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Situat. Tersangka merupakan seorang kurir sekaligus pengedar narkotika jenis sabu. Saat ditangkap petugas, tersangka sempat tidak mengakui jika di rumahnya terdapat narkoba. Namun saat dilakukan penggeledahan, petugas yang sebelumnya sudah menjadikan pelaku target operasi berhasil menemukan 2 kg sabu yang dikemas menggunakan decina di dalam ransel. Saat diinterogasi, tersangka mengakui barang haram tersebut didapatkan dan dikendalikan dari seorang narapidana lapas di Medan. Dari hasil pemeriksaan transaksi rekening tabungan milik pelaku, ternyata sudah lebih dari 3 bulan menjalankan bisnis narkoba. Menyampaikan informasi tersebut sehingga kita lakukan penyelidikan dengan cara undercover dan pembuntutan, kemudian dilakukan penggerebekan oleh tim unit reskrim Polsek Percut Situat sehingga didapati barang bukti narkotika jenis sabu ini di dalam 2 bungkus teh Sina di dalam sebuah tas, di dalam sebuah lemari di rumah tersangka atas nama inisial MN. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Guna mengungkap identitas pelaku pembunuhan terhadap siswa sekolah menengah pertama negeri 2 Galang berinisial NW, warga Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap keluarga serta orang terdekat korban. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga di aliran Sungai Merah di Dusun 5, Desa Semerah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu 19 Agustus 2020. Saat ditemukan, jasad korban dimasukkan ke dalam karung yang dibuang di aliran Sungai Merah. Setelah ditemukan otopsi, ditemukan luka akibat benda tumpul di kepala korban di bagian belakang. Kapolresta Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 17 orang. Penyelidikan permasalahan kasus yang terjadi dengan korban atas nama Nick Wilson, kita sampai dengan saat ini sedang melakukan penyelidikan. Penyelidikannya kita lakukan dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti yang kita temukan. Kemudian sampai dengan saat ini dugaan sementara kita bahwa kasus tersebut akibat adanya pukulan pada benda tumpul di bagian kepala, dan itu didukung dengan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 17 orang yang kita lakukan pemeriksaan, dan kita sedang mengidentifikasi untuk menuju kepada siapa pelakunya. Polisi juga melacak keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter Jet yang dikendarai korban saat keluar dari rumah hendak membeli sarapan pagi, dan semenjak itu korban menghilang dan beberapa hari kemudian jasad korban ditemukan di aliran Sungai Merah. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Inilah video amatir milik warga saat membawa korban tenggelam untuk diperiksa di ruang IGD RSU Padang Sidimpuan. Sayangnya tidak ada seorang pun tenaga medis yang bertugas di ruang IGD ini. Warga kira membawa korban tenggelam tersebut ke rumah sakit lainnya. Fraksi 3 DPRD Kota Padang Sidimpuan yang melakukan sidak ke RSU Padang Sidimpuan mendapati informasi bahwa ruang IGD belakangan ini sering tidak ada tenaga medis. Tenaga medis takut bertugas di IGD karena adanya gangguan dari seorang preman. Ditambahkan gangguan preman ini sudah sering terjadi dalam seminggu ini. Bahkan si preman sempat mengacak-acak isi ruangan administrasi IGD Rumah Sakit Padang Sidimpuan. Meski kasus ini sudah ditangani berbagai pihak, preman tersebut masih tetap berkeliaran dan membuat tenaga medis takut untuk bertugas di IGD. Kita sesalkan tidak adanya pelayanan dari rumah sakit. Yang kita sesalkan itu kenapa bisa merasa terancam jiwa nakes di sini. Berarti ada SOP yang tidak jalan. Kalau ini masih berlanjut terus, kita minta wali kota untuk mengevaluasi direktur rumah sakit. Azam Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. J. Warga Berombang Panai Hilir Labuhan Batu, seorang tersangka pengedar narkoba jenis sabu ini akhirnya meringis kesakitan usai timah panas milik personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara bersarang di kedua betisnya. Tersangka yang kerap menunjukkan sikap arogan di tengah masyarakat ini merupakan residivis kambuhan
dan telah masuk DPO pihak Satres Narkoba Polres Labuhan Batu sejak Mei lalu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka karena melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Selain itu, tersangka telah meresahkan masyarakat bahkan sempat ingin melukai personel polisi. Petugas berhasil mengamankan sabu seberat 49 gram, uang tunai hasil penjualan sabu dan senjata tajam seperti gunting dan pisau, serta 2 pucuk senjata api juga turut diamankan dari rumah tersangka. Penangkapan Jumatin ini terkait dengan pengembangan tangkapan kita pertama atas nama Jelani. Jelani itu mengambil barang dari Jumatin. Tadi saya jelaskan. Jadi Jumatin itu kita amankan di daerah Sebelum tadi malam. Keterlibatan kasus narkoba dia gimana, Dan? Sebagai pengedar. Pengedar, Dan, ya? Tadi sekitar 49 sekian itu. Gram. Akhirnya apa termasuk residivis? Residivis. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan dan akan dijerat pasal 114, junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. alias News, warga Sirondurung Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, diamankan polisi karena kedapatan menjual dan mengedar sabu di warung kopi miliknya yang sudah lama tutup akibat dampak pandemi COVID-19. Penangkapan ini berawal dari informasi warga akan maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Guna memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, petugas melakukan lidik di lapangan dengan menyaru sebagai pembeli dan berhasil meringkus tersangka beserta barang bukti sabu sebanyak 47,46 gram. Di dalam ratusan plastik klip, puluhan pipet sedotan dan handphone. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menjelaskan, tersangka A merupakan residivis dalam perkara narkotika pada tahun 2009 dan 2017 serta baru bebas pada tahun 2019 lalu. Pengungkapan transaksi penjualan sabunya terbilang modus baru, di mana untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan modus memasukkan sabu yang sudah dikemas kecil, dimasukkan ke dalam pipet sedotan minuman. Narkotika, sabu, dengan modus dimasukkan ke dalam pipa, pipet, ya, sedotan. Nah, dia menjual kepada orang-orang kalau yang dikenal itu secara langsung, ya, dengan menyerahkan ini, tapi yang tidak dikenal dia menyerahkan melalui ini. Nah, jadi ini cukup unik modusnya, dan pelaku ini adalah seorang residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sehubungan dengan perkara yang sama, yaitu tindak pidana narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kembali digelandang ke sel tahanan dan dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pengadilan Negeri Rantau Prapat menggelar sidang dengan agenda membacakan tuntutan jaksa terhadap 4 terdakwa kurir sabu seberat 38 kg di ruang utama Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, keempat terdakwa yakni AH, RA, Z, dan BS, masing-masing warga Kota Tanjung Balai Asahan ini, diringkus oleh personel Mabes Polri pada awal Desember 2019 lalu karena terlibat peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 38 kg.
Jaksa Penuntut Umum Yunitri CR Sumondang menjelaskan, pihaknya menuntut keempat terdakwa dengan masing-masing pidana hukuman mati karena dianggap terbukti telah melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Tadi itu kita acara bacaan tuntutan untuk kepada 4 terdakwa dengan masing-masing tuntutan pidana mati dengan barang bukti sebanyak 38 kilo. Sebelumnya tangkap dari mana, Kak? Tangkapan dari Mabes Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Usai pembacaan tuntutan mati oleh Jaksa Penuntut Umum, persidangan diundur dengan agenda persidangan selanjutnya berupa pledoi atau pembelaan dari keempat terdakwa. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV.